Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin. Melanjutkan pembahasan tentang salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Pada kesempatan yang lalu telah kami sampaikan tentang salawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi kepada umatnya. Bahwasanya salawat yang ringkas namun sempurna adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kemudian setelah itu terjadi pengurangan pada salawat tersebut, yaitu tanpa menyebut al atau keluarga Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dan hal ini bertentangan dengan salawat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Pada kesempatan kali ini ialah mengenai bagaimana salawat itu dengan kalimat tambahan, yang mana kalimat tambahan itu memuat tawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, atau bermakna pujian kepada beliau, atau juga mengandung doa. Salawat dengan penambahan ini kemudian dibid'ahkan oleh kelompok kecil yang baru lahir belakangan. Sementara berselawat dengan pujian atau mengandung kalimat pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi diamalkan oleh mayoritas muslimin. Misalnya salawat nariyah, salawat burdah, salawat fatih, dan lain sebagainya yang sering kita dengar dan dibaca muslimin. Dalam masalah ini, dua poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama mengenai pengertian bid'ah yang perlu dikaji dan dimengerti oleh kelompok yang membid'ahkan selawat yang mengandung pujian atau mengandung tawassul atau juga mengandung doa. Dan poin kedua ialah anjuran agar memperbagus selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Mengenai poin pertama, yaitu mengenai pengertian bid'ah, mari kita simak penjelasan di dalam kitab Dar'u Ta'arudil Aqli wa Naqli karya Ibnu Taimiyah, juz pertama terbitan Darul Fadilah Riyadh, halaman 249. Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya ini menjelaskan, fa innama khalafan nusus fa huwa bid'atun bittifaqil muslimin. Sesungguhnya apa-apa yang bertentangan dengan nas-nas, bertentangan dengan sumber-sumber pengetahuan agama, yaitu kitabullah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi, adalah bid'ah berdasarkan kesepakatan muslimin. Wa ma lam yu'lam annahu khalafaha faqad la yusamma bid'atan. Dan perkara-perkara yang tidak diketahui bahwasanya itu bertentangan dengan nas-nas tersebut, maka tidak disebut dengan bid'ah. Kemudian Ibnu Taimiyah menukil penjelasan Imam Syafi'i di dalam kitabnya ini. Qala Syafi'i radhiyallahu taala anhu, Imam Syafi'i berkata, al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua macam. Bid'atun khalafat kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw atharan an ba'di ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Bid'ah macam yang pertama adalah yang bertentangan dengan kitabullah Al-Quran atau bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi, atau bertentangan dengan ijma, yakni kesepakatan ulama, atau juga hadis dari sebagian sahabat Nabi. Fahadihi bid'atun dhalalah. Maka bid'ah semacam ini adalah bid'ah yang sesat. Wa bid'atun lam tukhalif syai'an min dzalik. Bid'ah macam yang kedua adalah bid'ah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan ijma, atau dengan hadis sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi, yang semuanya adalah sumber-sumber pengetahuan agama Islam. Fahadi qad takunu hasanatan. Maka bid'ah yang semacam ini adalah bid'ah yang baik. Liqauli Umar, ni'matil bid'atu hadihi. Berdasarkan ucapan Umar bahwasanya inilah sebaik-baik bid'ah, yaitu bid'ah yang tidak bertentangan dengan sumber-sumber utama pengetahuan agama yang telah disebutkan oleh Imam Syafi'i tersebut. Hadal kalamu aw nahwu rawahul Baihaqi bi isnadihi sahihi fil madkhali. Inilah perkataan atau hadis atau semacamnya diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanadnya yang sahih di dalam Al-Madkhal. Begitulah pengertian tentang bid'ah. Kemudian mari kita simak poin yang kedua, yaitu tentang anjuran
berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbagus atau memperindah salawat itu. Berdasarkan riwayat di dalam kitab Syarhu Sunan Ibni Majah karya Maghlata'i jilid kelima terbitan Maktabah Ibni Abbas halaman 358, Ibnu Majah membawakan riwayat yang sanadnya sampai pada An Abdullah bin Mas'ud, riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, qala idza sallaitum ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi, jika kalian bersalawat kepada Rasulullah, fa ahsinus salata alaihi, maka perbaguslah salawat kepadanya. Inilah yang kami maksud anjuran agar kita memperbagus atau memperindah salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Fa innakum la tadruna la'alla dzalika yu'radu alaihi, karena kalian tidak mengetahui bahwasanya barangkali yang demikian itu disodorkan kepada beliau, yaitu bersalawat dengan memperindah salawatnya kepada beliau. Ibnu Mas'ud kemudian melanjutkan, qala faqalu lahu fa'allimna, kemudian para sahabat berkata, maka ajarkan kami. Qala qulu Allahumma ja'al salataka wa rahmataka wa barakatika ala sayyidil mursalin, ucapkanlah ya Allah, jadikanlah salawatmu, rahmatmu dan keberkahanmu kepada Sayyidil Mursalin, pemuka para rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin, imamnya kaum yang bertakwa, penutup para nabi, Muhammadin abdika wa rasulika imamil khairi, ialah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, hambamu dan rasulmu, imam kebaikan, wa qaidi, halaman selanjutnya, wa qaidil khairi wa rasulir rahmati, pemimpin kebaikan dan rasul rahmatan lil alamin. Jika kita perhatikan bahwasanya bentuk pengamalan anjuran agar kita memperbagus salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ialah bersalawat kepada beliau yang mengandung doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengandung pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian mengenai hadis ini, pensyarah Sunan Ibnu Majah memberikan komentar atas riwayat tersebut dengan mengatakan, hada mauqufun isnaduhu sahihun. Ini hadis mauquf namun sanadnya sahih. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Mas'ud ini yang sanadnya sahih, jadi salawat dengan penambahan kalimat pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi seperti salawat fatih, salawat nariyah, salawat burdah dan lain sebagainya bukanlah bid'ah walaupun tidak diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Sebab seorang sahabat pun seperti halnya yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, melantunkan salawat dengan kalimat tambahan yang mengandung doa, pujian dan tawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Hal ini diikuti dan diamalkan oleh muslimin dan menjadi tradisi mereka dalam bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dalam bentuk salawat nariyah, salawat fatih, salawat burdah dan lain sebagainya. Menerangkan tentang pujian-pujian dalam bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi adalah membantah perkataan kelompok kecil yang baru lahir belakangan itu yang membid'ahkan salawat yang mengandung pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi atau mengandung tawassul dan doa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, yang mana riwayat tersebut menyebutkan Rasulullah dengan kalimat-kalimat pujian seperti Sayyidul Mursalin, Imamul Muttaqin wa Khatamin Nabiyyin, Imamil Khairi wa Qaidil Khairi wa Rasulir Rahmati, yang semuanya itu adalah kalimat-kalimat pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dari semua penjelasan yang telah kita simak tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya pertama, tidaklah semua bid'ah itu sesat, tetapi sebagian perkara yang diamalkan oleh muslimin seperti salawat mereka yang mengandung doa, tawassul dan pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi adalah perkara yang baik dan tidak bertentangan dengan sumber-sumber utama pengetahuan agama, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, terdapat anjuran
memperbagus selawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud yang sanadnya sahih menurut Maghalatai, pensyarah Sunan Ibnu Majah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.